Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Iya. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di hari Sabtu. Harusnya jalan-jalan, kita luangkan waktu belajar dulu ya. Iya Bu. Ya Bu. Semoga semuanya selalu sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dengan mudah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa dimulai. Selesai. Dan hari ini kita belajar dengan Ibu Dewi ya. Monggo Bu Dewi dipersilahkan. Ya, makasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah Bu. Sehat. Baik. Oh ya, saya minta Tetap maaf semangat. waktu hari Kamis saya kepental pas di akhir ya, karena langsung mati listrik di sini. Tidak apa-apa Bu. Iya, ini langsung aja kita mulai. Takutnya pas nanti, ini di sini kan masih musim hujan. Kemarin aja deres jam 2 itu udah deres di sini di Jember. Ke Bogor soge. Sama Bu, di sini juga hujan, lagi musimnya. Sama ya. Kamu musim hujan. Iya, saya setir ya. Bapak Ibu, apa sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Ini PKN tahap 5, yang part 5 ya. Udah dibagikan ya di Telegram. Iya. Sudah Bu. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung nomor 1. HAM atas kemerdekaan dan kebebasan dari segala bentuk penjajahan adalah bentuk pengakuan HAM yang ada pada, wah ini berkaitan dengan undang-undang lagi, pembukaan UUD 45. Kalau mengenai HAM, itu alinea ke berapa? 1. Itu ke satu ya Bu. Ke Tapi satu kalau ya Bu. tujuan negara di alinea berapa kemarin? Keempat. Keempat, ya benar, keempat. Kalau HAM ini ternyata di alinea 1. Itu ya, Bapak Ibu, sudah setuju ini ya, pembukaan UUD 45 alinea 1. Bahwa dalam UUD 45 alinea 1 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu yang berkaitan dengan HAM. Cocok ya bahwa itu ada di alinea 1. Baik, kita lanjut nomor 2. Silakan Bapak Ibu yang mau baca. Saya baca Bu. Ya, Bu. 2. Hal-hal yang masih menjadi keprihatinan bangsa-bangsa beradab di dunia saat ini adalah masalah-masalah mengenai A. HAM, terorisme dan lingkungan. B. HAM, demokratisasi dan perdagangan. C. HAM, perlombaan senjata dan demokrasi. D. Demokrasi, HAM, dan kelestarian. Pada tanggal tambal ban punding ya? Abu. Coba kita lihat masalah yang dihadapi bangsa di dunia saat ini. Yang menjadi masalah itu apa? Abu, YA, HAM, terorisme dan lingkungan.
Ya, ini ya. Oke. Ada masalah HAM, terorisme, dan juga lingkungan. Kalau yang D gimana yang D? Ada demokrasi, ada HAM, dan ada kelestarian Tambal ban lingkungan. pundi, Pak? Yang D hanya di dalam negeri masing-masing, Bu. Oh, ini tahu. Oh ya, ada demokrasi masing-masing ya? Ya, Bu. Iya. Ya, benar. Ini yang menjadi masalah, Pasti Bu. milih yang D ya? Karena A di dunia, Bu. Iya, benar. Kata kuncinya di dunia ya, Pak Ufi. Jadi nambalaken ban. Oh, iya. Baik, kita lanjut. Ternyata kuncinya memang A, HAM, terorisme, dan lingkungan. Jenis pelanggaran HAM yang berat diatur dalam pasal 5 Rome Statute of the International Criminal Court, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, ini ada HAM, kemudian penyebab terorisme, masalah lingkungan, yaitu itu masalah global ya. Baik, nomor 3. Hak alamiah manusia adalah hak untuk Ya, hak alami. A. Bu. B, Bu. A. Mendapatkan hak hidup. Hak hidup. Hak hidup ya. B. Iya, B, B. Bu. Ibu. Kata kuncinya alamiah ini manusia. Alamiah manusia itu kan hidup. Ya, benar. Karena itu memang hak alami yang dimiliki manusia, hak untuk hidup. Baik, kita lanjut. Ini kuncinya pembahasannya. Pada pemikiran ini menurut ahli ya, ia mengemukakan bahwa hak alamiah. Pedae bocor bane. Aduh. Siapa yang sepedanya bocor? Mas Lika Oh, jalan tangkit Dulu, Bu. Yang sepedanya Ditamal bocor, dulu, Bu. dulu. Ya, ini menurut para ahli bahwa hak alamiah itu adalah suatu kebebasan tiap manusia untuk menggunakan kekuatannya sendiri sesuai dengan kehendaknya dalam rangka pemeliharaan atas dirinya demi hidupnya. Jadi hak hidup. Berarti yang alami itu ada 3, Bu ya. Ada 2 ya. Hak hidup, hak kebebasan, hak milik. Ya, hak kebebasan memilih, kemudian hak untuk Hak milik. hidup, ya kan? Ya. Oh. 4. Pencemaran nama baik, pemukulan, menghilangkan nyawa orang lain, pemukulan dan penganiayaan termasuk dalam pelanggaran HAM apa? Abu. Berat. Abu. Berat. Sangat berat menjadi ya, Bu ya. Kata kuncinya menghilangkan nyawa, Bu. Berat, Ya. berat. Ada menghilangkan nyawa orang lain. Dan berat. Yang berat. Ya, udah jelas ya. HAM sangat berat mengecoh ya, Bu. HAM berat, ringan, sedang. Ini sangat berat. Kok ada sangat berat ya? Mengecoh atau apa, Bu? Gimana itu, Bu? Berarti nyawanya banyak, Bu, yang hilang. Ya, Enggak ada sangat sepertinya berat kalau kan? apa namanya pelanggaran HAM itu hanya Berat, ada 3. ringan, sedang. Tidak ada hal Sangat berat hanya pengecoh ya, Bu. Iya, benar, Pak. Ya, Bu. Jadi ada 3 pelanggaran HAM ringan, sedang, berat. Tidak ada sangat berat. Ya, meskipun itu udah apa namanya parah, ya memang tetap HAM berat itu, Pak. Tidak ada sangat berat. Hanya kalimatnya saja di situ ya. Kok mau dikun? Kan tidak mau Nah, ini dikun. dalam penjelasan pasal 104 yang ayat kalimat 1, itu berbeda dengan soal-soal pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal. Jadi memang kalimat di pasal ini berbunyi HAM berat gitu, bukan sangat, nggak ada sangatnya. Itu ya Bapak Ibu ya, tidak ada sangat berat, hanya yang ada berat gitu aja.
Ya, Berat, Bu. HAM ringan, HAM sedang. Ya, benar. Kita lanjut nomor 5. Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh siapa? B. Polisi. Jaksa. J, Bu. Komnas HAM, Bu. Salah Iya, satu Komnas Komnas HAM. HAM. Komnas HAM adalah penyelidikan. Komnas HAM. Yang D. Ya, kalau penyelidikan memang Komnas HAM ya. Tapi Ya. kalau misalnya itu udah apa ya, di Mengadili. finalnya itu polisi ya. Ya, kalau mengadili hakim. Yang mengadili hakimnya. Kalau masih tahap penyelidikan di Komnas HAM, karena itu pelanggaran HAM. Dibahas. Coba kita lihat penjelasannya. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Nah, itu termasuk penyelidikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dilakukan oleh Komnas HAM. Kuncinya penyelidikan ya, Bu. Iya. Penyelidikan. Baik, nomor 6. Di bawah ini yang bukan tindakan pencegahan yang bisa dilakukan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM adalah yang bukan tindakan. Nah, kita pilih yang bukan tindakan ya. Ada tanda di sini, bukan. Itu, Bu. Yang A, penyebarluasan prinsip HAM B, Bu. kepada masyarakat. Kemudian B, menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan tindakan pelanggaran HAM. Yang C, peningkatan pengawasan yang dilakukan masyarakat dan lembaga politik. Yang D, peningkatan kualitas layanan Yang D. publik. B, Bu. Saya B. B, Bu. B, Bu. B, Bu. Biar selesai dulu, Bu. Bapak Ibu. Jatuhkan hukuman Kalau kepada itu orang kan yang sudah ketahuan, Bu. itu. Bu. Masih A itu masih tentang pencegahan. C juga masih tentang pencegahan. D juga B, Bu. Bukan. Terluaskan. Memperluaskan prinsip HAM. kecuali yang B. Ya, B. Ya, B. Ya, karena yang selain B itu termasuk tindakan pencegah. Sedangkan yang B itu menjatuhkan hukuman kepada orang itu udah melakukan bukan pelanggaran HAM, pencegahan Ibu. ya, ini udah Pelanggaran HAM. ambil Sudah melakukan keputusan gitu pelanggaran, kan. Ibu. Seneng merene aku yo. Tapi Wiwi ono enggak? Gimana ini Bapak Ibu? Yang B benar enggak? B. Pokoknya poteran. Karena B itu sudah melakukan tindakan pelanggaran HAM, Ibu. Ya, setuju Bu. Soalnya yang B itu sudah menjatuhkan hukuman. Berarti kan sebelumnya sudah ada pelanggaran HAM. Ya, Bu, begitu. Karena yang B itu sudah memberikan Yang B itu sanksinya, udah Bu. Sudah ada sanksinya. keputusan ya. Ya, Iya, itu sudah terjadi Bu kalau yang B. yang Makanya B, dijatuhi Bu. hukuman. Tapi kalau yang A, C, dan D itu masih preventif sifatnya. Iya benar Ibu. Yang A, C, D itu masih tindakan pencegahan. Sedangkan yang B ini udah langkah akhir dalam pemberian keputusan pelanggaran HAM ya. Mana lo gak ngerti. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 7. Monggo Bu Setio Sutami dibaca. Cindy. Setio Sutami. Yo. Bu Setio. Masih sibuk itu, Bu. Ya, karena dari tadi. Bu Setio Sutami, silakan dibaca. Saya pakai HP nggak kelihatan. Di Zoom Bu bisa. Nggak kelihatan HP-nya. pakai HP.
Mohon maaf, Saya ya, Bu. yang lain aja. Saya Nggak kelihatan Kalau mis- pakai HP. Saya, Bu. Iya, ya Oke, Bu mohon maaf. silakan. Ya. 7. Di bawah yang menjadi faktor eksternal dari penyebab pelanggaran HAM kecuali A. Penyalahgunaan kekuasaan, B. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi, C. Tegasnya tindakan dari aparat penegak hukum, D. Kurangnya tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum. D, Bu. Kalau ini faktor eksternal ya, kalau eksternal dari luar, jadi Kecuali, Bu. kecuali, tapi kita Kecuali. nyari yang kecuali, berarti kebalikannya eksternalnya ya, internal. Yang dalamnya, internalnya. Iya, dalamnya. D, Bu. Mana? D, Bu. Yang D, Bu. D, B, Bu. Faktor tunjangan ekonomi. penyalahgunaan kekuasaan tegasnya. D, Bu. C, Bu, yang Ini C. kan kita nyari sikap dari faktor Yang C, internal Bu. berarti ya. C kalau saya C, Bu. Nah, benar yang C. Kecuali. Bahwa ini menjadi faktor eksternal. Coba kita pahami lagi. Di sini adalah faktor eksternal, tapi kita disuruh mencari yang internal karena kecuali. Ya kan? Ya. Ya. Gimana Pak Ufi? Yang C cocok nggak? Yang C, Bu, justru karena tegas seharusnya tidak terjadi pelanggaran HAM. Ya benar. Jadi yang C ya Bapak Ibu, tegasnya tindakan dari aparat penegak hukum. Pak Ufi angkat tangan, Bu, mau tanya mungkin, Bu. Oh itu capek ya Pak Ufi, capek turun tangannya. Nah ini tegasnya tindakan dari aparat penegak hukum. Faktor eksternal itu antara lain ada 4. Ada penyalahgunaan kekuasaan, ada ketidaktegasan, kemudian ada penyalahgunaan teknologi, ada kesenjangan sosial, itu adalah beberapa faktor eksternal. Jadi kecuali yang C tadi. Baris nomor 8. Ibu Kartika. Maaf, Bu, pakai HP. Nggak bisa baca juga. Pada hakikatnya, arti persatuan dan kesatuan merupakan bersatunya berbagai bangsa yang mendiami Indonesia menjadi satu. A. Kebulatan yang utuh. B. Kesetaraan Kebulatan yang golongan. utuh. Yang C. Keharmonisan yang sederajat. Yang D. Persamaan harkat dan martabat. D, Bu. Tingkat persatuan A. dan kesatuan. D, Bu. Menjadi kebulatan yang utuh. Dondong. Pada hakikatnya arti Dalam. persatuan dan kesatuan merupakan bersatu. Kesatuan dan kesatuannya ke suatu Dogi, kesatuan. Dogi, Bu. D, Bu. Kebulatan yang utuh, Bu. A, Pak. A, Bu. Persatuan. Ya, A, Bu. kebulatan yang A. Ya, persatuan. Kebulatan yang utuh. Persatuan dan kesatuan berarti kebulatan yang utuh, Bu. Iya, betul. karena itu ada kuncinya persatuan dan Dan kesatuan. kesatuan, Ya. maka itu kebulatan yang Ayam. utuh. Kebulatan itu apa, Bu? Kebulatan yang utuh itu dimaknai seperti apa? Menyeluruh. Kebulatan yang utuh, Seperti satu kesatuan. ya Oh, kesatuan gitu. dari berbagai macam budaya yang menjadi satu hakikat sama gitu kan. Berarti itu kebulatan ya, Bu, artinya? Iya. Kebulatan yang utuh. Oh ya, oke, oke. Siap. Kalau kesetaraan golongan kira-kira diartikan gimana? Kesetaraan golongan. Kesamaan ini ya, apa namanya? Antara Tidak ada hak yang didapat gitu ya. Strata. kesenjangan. Kesetaraan, jadi kesamaan. Sosial. Tidak ada membedakan. Persamaan, kesetaraan itu persamaan. Ya, jadi tidak ada seperti tidak ada kasta gitu kan ya. Sama dengan jadinya sama dengan. Duduk sama rendah, tinggi sama berdiri sama tinggi ya gitu. Ikut jom ini. Iya, sama. Oh, kalau Baik, yuk kasih kita- tasih kirang ilen. Langgar niku Bang sama kalih. Ya, betul. Tengah-tengah. Mas Lika.
G. Nomor 9. Emas tunggal kali Pak Ponitif. Bapak Ibu masih di sekolah ya? G niku. Masih, Bu, masih, Bu. Masih, Bu. Kalau Sabtu pulang jam berapa? Setengah 1, Bu. Jam 12. Setengah 1, Bu. Boleh. Masih rame ya sama temannya. 2, Bu, pulangnya. Oh, jam 2. Kalau di Jember setengah 1. Setengah 2, Bu. Kalau di Demak jam setengah 1. Baik, saya lanjutkan nomor 9. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Agar kebinekaan itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa, maka diperlukan sikap dan perilaku, yaitu A. Membanggakan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda, yang B. Menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan, yang C. Mengagungkan bangsa dan negara dan merendahkan bangsa lain, yang D. Membanggakan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya. Yang B, Bu. Ibu menghargai perbedaan. Benar. Ibu. Hargai. Ibu. Ya, udah nggak usah diragukan lagi yang B ya. Iya, Bu. Ya. Baik, nomor 10, Ibu Susi. Ibu Susi Makmur. Oh iya, saya Bu ya, maaf. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah adalah Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara. B, Bu. Ibu. Mewujudkan. Nah, di situ ada kata-kata mewujudkan. Kalau mewujudkan berarti ada tujuan. Berarti kalau ini tujuan, ada arah, ada tujuan, ada fungsi, sedangkan kalimat belakangnya sama. Jadi kita pilih yang tujuan. Ya, Bu. B, Bu. Karena lebih cenderung ke tujuan, Bu. Nah, Mewujudkan. karena tujuan mewujudkan ya, kalimatnya di situ kata aktif, ada sesuatu yang ingin kita capai gitu kan intinya. Jadi tujuan. Nah ini pembahasannya, tujuan wawasan Nusantara mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal ini bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, kelompok, atau suku bangsa yang ada di daerah. Jadi ini mengutamakan kepentingan nasional tanpa menghilangkan kepentingan kedaerahan. Tetap ada ya, hanya fungsinya lebih mengutamakan, diprioritaskan dulu. Yang bersifat kedaerahan itu sebagai fungsinya memperkaya kebudayaan nasional gitu intinya. Baik, nomor 11. Bapak Wayan kemana ya? Ya, Bu, ada di sini, Bu. Oh, namanya ganti, Pak. Yang bukan merupakan karakteristik negara Indonesia berdasarkan konsep wawasan Nusantara adalah A. Wilayah udara adalah milik bersama, siapapun berhak untuk memilikinya. B. Lautan atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. C. Lautan merupakan bagian yang dipisahkan dari daratan, bukan pemisah. D. Negara kepulauan pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang dikelilingi pulau-pulau kecil. Saya kira A, Bu. Kenapa, Pak? Karena wilayah udara. Wilayah itulah yang merupakan bukan merupakan karakteristik, Bu. Ya,
Sebenarnya semua ini kan yang B, C, D itu adalah karakteristik. Hanya kita kalau masalah wilayah udara sebenarnya ada peraturan juga kan gitu, Pak. Ya, Bu. Tapi di sini ada pernyataan siapapun berhak. Nah, ini malah tidak dibatasi. Padahal Tidak kita ada dibatasi. pembatasan juga ya. Iya. Ada wilayah udaranya ya, Bu ya. Kalimatnya itu umum, Bu, ya, siapapun. Iya. Ya, jadi di sini karena kata kuncinya yang bukan ya, yang bukan merupakan karakteristik. Sebenarnya kalau di situ di A ini wilayah udara adalah milik, misalnya milik negara tertentu dengan batas wilayah tertentu, itu benar. Tapi karena ini Milik bersama. ada kata-kata di situ siapapun berhak itu ya. Ya. Jadi itu bukan apa namanya, ada di situ kata yang mengecoh kita untuk memilih yang A gitu kan. Jadi udah ini ya jawabannya yang A, yang bukan. Ya, Bu. Ya. Oke. Baik, kita lanjut. Nomor 12. Bu Marcelina. Ya, Bu. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus merata dan tersedia di seluruh tanah air adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan titik-titik. A. Politik, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Pertahanan dan keamanan. B, Bu. B. Ekonomi. Kalau dilihat dari soalnya berkaitan dengan ekonomi, keperluan hidup sehari-hari. berarti ekonomi. Sebagai apa? Ekonomi, Bu. Ekonomi, Bu. Karena di situ ada modal milik bersama, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya berkaitan dengan ekonomi ya. Itu muridnya ya, muridnya. Iya, Bu. Kalau di sini pulangnya jam 4, Bu. Aduh. Tapi sore bukan weekend, Bu. Sulawesi sekelas ini arah sih dulu, yang ngawatin. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, Dengan Bu. perjuangan di sekolah masing-masing, ada yang pulang jam 4, jam 2, tapi tetap ini ya, masih belajar juga. Ya, Bu, semangat lulus. Semangat lulus, amin. Amin, ya rabbal alamin. Demi 4 huruf. Lulus. Mbak. Ma maksudnya. Nah, huruf, Pak. Pak Ufi, minta tolong Pak, 13 Pak. Ibu, bismillah. Ancaman terhadap seluruh daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ibu. Nah, karena di sini ada kata-kata ancaman terhadap seluruh daerah ya. Iya, Bu. Ancaman di situ. Ancaman. Kalau udah bicara tentang keamanan terhadap warga masyarakat nasional, Kamar kali Tasik dan Surabaya. membicarakan tentang pertahanan dan keamanan nasional. Baik, ya, disetujui ya pertahanan dan keamanan ya. Ya. Ya, kita lanjut. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan apa? Norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan bersumber dari Dikucilkan dari masyarakat. Dikucilkan ya, masyarakat. kalau kesusilaan bersumber dari apa? Tingkah laku. Tingkah laku. Perilaku. Kembali sana kita. Tingkah laku yang cocok di lingkungan masyarakat gitu kan? Dari hati nurani, Bu. Kalau kesopanan? Iya, hati nurani. Karakter.
Kalau Pertama kesopanan kali nih Bu dari dikasih ya. Perilaku, Bu. Gaulan, Bu. pergaulan Sikap, kalau sikap. yang kesopanan. Kalau yang kesusilaan bersumber Nurani. dari hati Ngoten nurani. Joso nurani. pindahan Surabaya ngoten. Kucur. Masa Buka ten lho buka dereng. Tapi kok tasik ten Surabaya. Siapa yang belum pulang itu? Jadi norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani, tapi jika ada seseorang yang melanggarnya, maka hukuman yang bisa dirasakan yaitu berupa Dikucilkan. Penyesalan. Yang B, Bu. karena ini berasal dari hati nurani, berarti dia Penyesalan. Penyesalan, Bu. dia akan merasa menyesal. Hati nurani penyesalan. Penyesalan, Bu, benar. Ya, penyesalan. Tapi kalau di situ norma kesopanan karena sumbernya dari lingkungan masyarakat, pergaulan itu Kucilkan. ya kan? Ya, Sama ya, Bu. seperti PKN yang sebelumnya sumber dari norma susila, norma kesopanan, ya. Masih ingat kan ya perbedaannya kemarin? lupa lagi. Memang harus sering seperti ini ya. Jadi norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Kemudian kalau apa namanya? Sopanan. Sopanan Tingkah laku. ya, Dari lingkungan. tingkah laku di masyarakat, pergaulan. Nah, kalau ini efeknya akan dikucilkan. Ya, tapi kalau kesusilaan karena bersumber dari hati nurani, maka itu muncul dari hati kita berupa apa? Penyesalan. Merasakan penyesalan, Bu. Iya, benar. Jadi itu ya, kalau apa namanya muncul seperti ini, Bapak Ibu harus ingat perbedaan kesusilaan dari mana, kesopanan dari mana, meskipun itu agak mirip, hampir sama, membuat kita bingung, tapi kalau kita udah tahu konsepnya, pasti udah tinggal 1 detik aja gitu kerjakan. Baik, kita lanjutkan nomor 15. Pada hakikatnya norma hukum. Nah, kalau ini jelas ya norma hukum. Kalau norma hukum itu ya dari aturan yang tertulis yang berlaku di masyarakat, berlaku umum, berlaku luas kan. Berfungsi untuk apa? A. Menciptakan ketertiban. B. Membentuk negara hukum. C. Melindungi penegak hukum. Kesadaran. Ketertiban. Menciptakan ketertiban. Abu. Kalau yang D gimana? Kenapa kok tidak pilih D? Saya ke D kayaknya. Ya, kesadarannya, Bu. Kalau sudah sadar hukum, akan tercipta ketertiban yang Ini Bu, meningkatkan kesadaran Bentuk negara. dan kesadaran hukum. Karena semua aturan itu dibentuk dalam rangka menciptakan ketertiban. Abu. Menciptakan ketertiban, Bu. Meningkatkan kesadaran hukum. Bu. Jadi norma hukum itu ternyata hakikatnya agar mereka itu bisa patuh, bisa disiplin. Nah, patuh disiplin itu termasuk apa? Termasuk Sadar hukum. Kalau kesadaran kira-kira kalau kesadaran hukum itu bisa dicapai sebelum ini, sebelum ada norma hukum. Kalau dia sadar gitu kan ya. Di situ kan ada sebelum norma hukum kan ada norma selain itu. Kira-kira norma apa sebelum menyadarkan ini? Untuk menyadarkan itu norma apa? Yang bersumber dari hati nurani. Susilaan. Ya, bisa juga kan? Tapi karena hukum ini udah di bawah itu, jadi fungsi hukum secara khusus itu berusaha menertibkan saja gitu. Ditertibkan yang udah sadar kan belum tentu
hati nurani masing-masing kan sama, itu kan nggak selalu sama. Jadi fungsi hukum ini makanya dia ditertibkan melalui aturan tertulis, itu intinya. Saya menetapkan. Ya, jadi fungsinya menciptakan ketertiban. Memang hampir sama ya Bapak Ibu, kalau saya nanti belum belajar atau apa, saya pasti pilih yang D ya, karena ini kesadaran hukum gitu kan ya. Tapi setelah kita telaah lagi, apa itu norma hukum, kemudian turunan sebelum norma hukum ada apa, gitu. Bicara turunan ingat sama dosen saya, ada turunan. Ada Tangan Pais dia. KO-nya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, menciptakan ketertiban. Bu. Bu Aminatun, kita tolong nomor 16. Nomor 16. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal berapa? Ini pasal 1 semua, hanya ayatnya yang keberapa? Yang jelas pasal 1. Iya, bisa jelas Ayat pasal 1, satu, tapi ayat 3, Bu. Kalau A, B, E, D. Terus hafal undang-undang ini. Pasal 1 ayat 2. Pasal 1 semua. Ayatnya ayat Pasal 1 ayat 1. Ternyata negara Indonesia adalah negara hukum, itu ada di pasal 1 ayat 3. Kalau udah bunyinya undang-undang, kita nggak bisa ini ya, apa namanya, berapa harus tepat paten. Nomor berapa gitu kan. Tidak bisa pakai kira-kira, Ibu. Ya, nggak bisa pakai kira-kira, Ibu. Ini harus tepat di situ ayatnya, ayat berapa. Seperti tadi yang HAM, itu di pasal tentang hak asasi manusia, di situ kan dikatakan bahwa itu termasuk pelanggaran HAM berat gitu. Tapi kalau di pilihan ada kata-kata sangat berat kan, itu udah tidak sesuai dengan undang-undang kan. Jadi gitu, kalau udah menyangkut pasal UUD udah jelas ya pasalnya, ayatnya keberapa gitu. Ayat 2 tentang apa ya, Bun? Yang keluar nanti di UP. Ayat 2 tentang apa ya, Bu? Oh, ayat 2. Ayat 2 tentang apa ya? Kalau pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk, kalau nomor 1 bentuk negara Indonesia berbentuk kesatuan. Iya, Republik. Republik. Negara Indonesia ya. berdasarkan bentuk republik. Kalau ayat 2 apa Pak Ufi? Ayat 2 itu Harus buka undang-undang, Ibu. Iya, benar. Kalau yang kedaulatan rakyat itu pasal berapa, Mbak Tiwi? ini kalau kedaulatan tuh kayaknya pasal ayat 2 deh. Iya, jadi kedaulatan ya, kalau satu Ya, bentuk betul, Bu. negara. Betul, ayat 1, pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan. Kedaulatan MPR. Ya, kedaulatan. Menentukan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ya. Kemudian ayat 3 baru negara hukum ya. Iya. Kalau yang keempat apa? Tentang inian DPR ya. Presiden DPR memegang ya? kekuasaan pemerintah. Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Terus presiden ya? Presiden. Tuh, kita udah dapat 1 ayat, 1 pasal 4 ayat, udah hafal nih. Pasal 1 aja. Itu tentang bentuk negara, kemudian ada kedaulatan rakyat, kemudian
Indonesia adalah negara hukum di pasal 1 ayat 3. Yang pasal 1 ayat 4 adalah tugas kepresidenan. Biasanya kan kalau kita di ini yang sering muncul itu pasal 28, 29, kemudian 30, 31. 33. Ya. Baik, nomor 17. Berikut yang bukan pengaruh positif. Yang bukan pengaruh positif. Artinya kita disuruh cari yang negatif ya? Iya. Ya, globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Jadi pengaruh negatifnya. Globalisasi terhadap nasionalisme. A. Meningkatkan devisa negara. Yang B. Terbukanya pasar internasional. C. Mempertebal rasa nasionalisme. Yang D. Pemerintahan dijalankan secara tertutup. Wah, ini. D. Pemerintahan dijalankan secara tertutup. Tertutup ya. Yang lain udah positif semua. Kemudian nomor 18. Hubungan etika dan moral adalah hubungan etika dan moral. Etika adalah norma dan moral adalah sikapnya. Etika dan moral merupakan perbuatan atau tingkah laku. Etika adalah aturan dan moral adalah buah atau hasilnya. D. Etika merupakan adat istiadat dan moral adalah aturannya. Yang mana? C, Bu, kayaknya, Bu. C, Bun. Nah, jadi apa? C, Bun. Perilaku yang dia lakukan, etika yang dia lakukan akan membuahkan. Etika adalah aturan, moral adalah buah. Itu yang dia lakukan. Etika adalah aturan. Aturan. Ini ya, etika adalah aturan dan moral adalah cara. buah ya. Etika itu adalah segala cara atau aturan. Iya. Benar nggak yang ini yang C? Ya, C, Bu. C. Etika Etika itu sama dengan tata cara. tata cara. Ya. Tata cara berarti masuk aturan ya. Ya. Kalau udah ada pengertian tata cara berarti kan di situ tata, cara. Tata berarti aturan. Cara berperilaku berarti dia ada aturannya. Nah, moralnya hasil dari adalah yang bisa diukur, yang bisa dilihat. Berarti itu adalah hasil. Ya, hasil. Hasil dari adanya etika itu. Misalnya etika bertamu. Ya. Kemudian kita menampilkan moral kita, bagaimana cara bertamu yang baik, itu kan ya. Iya. Ini cocok ya yang C ya. Jadi jangan kebalik ya Bapak Ibu ya, nanti ini moralnya adalah aturan, nanti etikanya adalah hasil, kebalik. Jadi etika itu adalah aturannya, baru moral adalah hasilnya, hasil yang bisa dilihat. Kalau A itu gimana, Bu? Etika adalah norma dan moral adalah sikapnya. Norma Kan sama dengan aturan, norma. Norma sebenarnya sama dengan aturan. Hanya saja kalau norma itu kan masih bersifat ini ya Bu, ada norma, macam-macam norma, ada norma apa namanya? Terlalu umum kali ya Bu. Iya. Norma kesopanan, norma Ada kesusilaan. yang kesopanan, kemudian Kesusilaan. iya Pak, benar. Norma agama. Kalau misalnya yang apa namanya? Etika dan moral merupakan perbuatan dan tingkah laku. Gimana nih penjelasannya? Etika dan moral berarti dia kedudukannya sejajar gitu kan ya? Ya Bu, sejajar. Sejajar kalau yang B ya. Merupakan perbuatan atau tingkah laku. Jadi keduanya ini diartikan sama. Merupakan hasil tingkah laku, merupakan perbuatan. Jadi sebenarnya itu kan etika dan moral ada beda.
Tapi yang B ini malah disamakan, disetarakan. Yang B ini disamakan sebagai suatu bentuk perbuatan atau tingkah laku seseorang. Coba kita lihat pembahasannya. Ini hanya kuncinya C. C aja. Itu ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita pahami satu-satu tadi, yang B itu etika dan moral disejajarkan, disamakan sebagai suatu bentuk perbuatan. Padahal itu harus ada beda antara etika dan moral. Kemudian yang A, etika adalah norma dan moral adalah sikapnya. Karena di sini pengertian etika adalah norma, sedangkan norma itu masih bersifat umum. Sebenarnya juga aturan juga tadi menurut saya lebih spesifik gitu, Bu. Iya, benar. Nah, ini yang D, kalau yang D terbalik ya. Moral itu adalah aturannya katanya. Padahal etika yang aturan caranya, kemudian moral adalah hasil yang kita bisa ukur, kita bisa lihat dari etika aturan yang ada di masyarakat. Itu ya Bapak Ibu, nomor 18 ya. Ya, Bu. Ya, kita lanjut. Nomor 19. Moral yang terlihat pada perbuatan sebagaimana adanya, terlepas dari bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya adalah pengertian dari. Nah, ini berhubungan dengan nomor 18 tadi. Moral itu adalah perbuatan yang terlihat. Benar ya tadi pengertian 18, jika kita pilih yang C, moral adalah hasil yang terlihat. Ya. Jadi kalau ini beda pertanyaan, yang diminta juga beda. Pengertian dari moral bersifat apa? Yang A, objektif, yang B, moral subjektif, yang C, moral normatif, kemudian yang D, filosofi moral. Terlihat objek, Bu. Moral yang terlihat pada perbuatan sebagaimana adanya terlepas dari bentuk kehendak pelaku. Ya, ini kan kata kuncinya di sini. Anggap kita tidak tahu ini pengertian dari A sampai D. Tapi di sini kata kunci di pertanyaan ini kehendak, bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Ini lepas dari pelakunya. Berarti kalau kita udah lepas dari pelaku, sedangkan pelaku itulah adalah subjektif. Ya, berarti kita tidak boleh memilih subjektif gitu kan? Objektif. Ya, berarti dia harus bersifat objektif. Gitu. Kalau itu pelaku. Ya, bersifat objektif. Misalnya kita tidak tahu arti keempat pilihan ini. Kita kan harus meraba-raba nih berdasarkan kunci dari pertanyaan, kata kuncinya. Karena di sini ada kata-kata terlepas dari bentuk modifikasi pelakunya. Ya, jadi dia tidak tergantung pada pelaku. Maka dari itu dia harus bersifat objektif. Sama dengan kita melakukan penilaian pada siswa kita kan nggak boleh bersifat subjektif, tapi bersifatlah yang terlepas dari subjek, yaitu objektif. Ya, seperti itu. Kata terlepas dari objek. Ya, terlepas dari kehendak bebas pelakunya. Gitu. Gimana Bapak Ibu? Pilihan saya yang A? Ya, betul. Bisa, Bu. Setuju, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, moral objektif. Kemudian 20, asas yang digunakan negara-negara di dunia dalam menentukan kewarganegaraan. Wah, ini kewarganegaraan udah hafal ya, ada bipatrit, apatrit ya. Ya. Kalau udah berhubungan dengan kewarganegaraan udah ada ini. Solid.
asas yang digunakan negara-negara di dunia dalam menentukan kewarganegaraan warga negaranya. Oh, D. Oh, Ibu. sebentar Bapak Ibu, ini kan asas ya. Ya. Ibu. Asas, ya. Asas ius soli dan ius sanguinis. Kenegaraan orang tua dan tempat kelahirannya. Dan ini Bu, tempat lahir. Ya, Tempat lahir. asas ius soli kalau tempat lahir Bu. Ya benar. Ius soli. Kalau ius soli itu berdasarkan tempat lahir ya. Tempat kelahiran. Kalau ius sanguinis berdasarkan Menetapkan seseorang mempunyai orang tuanya, keturunan. Iya. Nah, kalau apatrid bipatrid ini penentuan dua kewarganegaraan atau lebih. Ya, kalau apatrid itu tidak memiliki statusnya satu kewarganegaraan. negara. Kalau bipatrid dia memiliki dua kewarganegaraan. Benar nggak? Benar Bu. Ya, benar ya. Bisa ditambahkan Bu di situ penjelasannya. Ya, Pak. Sebentar. Maaf ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Kalau kemarin yang proses apa namanya? Proses pengurusan pemerolehan kewarganegaraan namanya apa? Naturalisasi. Naturalisasi, Bu. Naturalisasi ya. Ya. Ada juga menolak. Kalau ngomongin kewarganegaraan kita udah jadi seperti petugas di paspor. Baik, nomor 21. Alasan negara Indonesia menggunakan asas ius soli dan ius sanguinis secara bersamaan dalam menentukan kewarganegaraan adalah, nah ini berhubungan juga, tapi lebih kepada alasan Indonesianya. Yang A, menghindari apatrid dan bipatrid. Yang B, mengundang investasi asing masuk Indonesia. Kemudian yang C, agar kewarganegaraan seseorang tidak diperebutkan. Yang D, mempermudah orang asing menjadi warga negara Indonesia. Abu. Jelas. Menghindari ini ya, double kewarganegaraan ya. Iya. Menghindari terjadinya kewarganegaraan ganda. Kalau di Filipina itu bisa kewarganegaraan ganda itu. Ya, ini benar ya, yang A ya, menghindari apatrid dan bipatrid. Baik, nomor 22. Masalah baru kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Tentang apa? Ibu. Undang-undang lagi nih. Kalau saya sih cenderung ke D. Masalah gitu, masalah baru berarti. Masalah baru ya. Karena ada patokan di sini kuncinya masalah baru ya, Bu. Iya, masalah baru kewarganegaraan. Kayaknya ini cenderung ke tata cara memperoleh. Tahu ada benar apa enggak, Bu? Tata cara memperoleh. Masalah baru kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang apa? C, Bu. Kalau ya, kalau di kuncinya C ya. Oh, C. Coba kita telaah lagi. Kenapa di situ ada kewarganegaraan? Mungkin di C udah mengatur tata cara, Bu, gitu ya. Oh, iya, kewarganegaraan. Jadi di Undang-Undang nomor 12 itu tahun 2006, di situ ada hal yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan di dalamnya, saya juga belum baca undang-undangnya. Mungkin ada tata cara, kemudian ada syarat-syarat tentang kewarganegaraan,
bagaimana memperolehnya gitu, memperoleh apa kewarganegaraan Indonesia gitu ya Bu, tata cara lengkap. Iya, iya. Baik, nomor 23. Seseorang yang dianggap sebagai warga negara itu sendiri tanpa melakukan perbuatan hukum tertentu disebut B, Bu. Aktif. Tanpa melakukan tanpa melakukan perbuatan hukum. Pasif. Pasif ya? Ya, Dianggap sebagai warga negara itu tanpa Kalau melakukan. naturalisasi kan pakai hukum, Pak. Ya. Ini kan udah ada tanpa perlawanan hukum kan dia. Artinya tanpa melakukan perbuatan. Tanpa melakukan berarti pasif, Bu. Secara hukum. Jadi dia udah dapat gitu aja. Jadi dia pasif ya berarti ya. Iya, Bu. Benar, pasif. Nah, naturalisasi dan aktif itu hampir sama karena naturalisasi dia bersifat aktif mempertahankan atau memperjuangkan kewarganegaraannya. Kalau yang C nggak mungkin kan dia menolak, ini jelas-jelas sudah dapat, ngapain ditolak gitu kan? Iya, Bu. Benar. Jadi satu-satunya yang B, pasif. Baik, nomor 24. Untuk menetap di Indonesia, nah ini, orang asing harus apa? A. Bekerja dan belajar di Indonesia. Yang B. Memiliki visa masuk ke Indonesia. Yang C. Mendapat izin tinggal. Yang D. Memiliki paspor dan visa. D. Bu, D. D, Bu. D ya? D. Paspor. Memiliki paspor dan Memiliki visa. paspor dan visa ya. Yang setuju oleh pemerintah. Ibu. Ya, ini. Iya. Ya, jadi orang asing itu boleh menetap di Indonesia asal mereka punya paspor dan visa. Begitu juga sebaliknya ya, Bu ya. Kita juga Berlaku di seluruh dunia. Iya, berlaku di global ini ya. Iya. Itu biasanya berlaku berapa? Ada waktunya nggak, Bu? Ada. Ya, ada, Bu. Gantung permintaannya. Oh, Nanti kalau udah Kayak habis kontrak gitu loh, perpanjangan. Mbak. oh kayak Diperpanjang. bisa diperpanjang nggak? Bisa. Jadi yang izin tinggalnya itu visanya. Oh, yang diperpanjang. Ya, visanya itu yang untuk izin tinggal atau buat liburan, apakah buat bekerja, kan ada jenisnya. Iya. Kalau ini Mbak, apa paspornya itu sama visanya Paspornya bisa udah satu diperpanjang, paket ya? bisa Oh diperpanjang. enggak, terpisah. Kalau paspor itu kan untuk kita akses masuk ke negara orang lain kan. Izin masuk, Bu, paspor. Masuk. Nah, kalau visa itu untuk tujuan kita ke sana, misalnya apakah kita mau tinggal, apakah kita mau liburan, apakah mau bekerja kayak gitu. Berarti kalau yang ilegal itu nggak ada ininya ya? Iya, nggak punya paspor atau visa itu. Yang kayak TKI itu ya? Iya. Ilegal. Yang ilegal ya, yang ilegal. di penjara. Ilegal itu kadang apa bisa berlibur tapi Disalahgunakan, akhirnya bisa jangka waktunya sudah habis. akhirnya jadi ilegal. Ya, ya. Baik, nomor 25. PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT bersama mitra usaha dari mancanegara. Hal ini merupakan perwujudan globalisasi ekonomi dalam bentuk apa? Ada transfer, Bu. Biaya kali. Pembiayaan. Ada kata biaya. Ada transfer pembiayaan, Bu. Iya, memanfaatkan sistem pembiayaan pola BOT. Jadi pola pembayarannya nih yang diperbarui kan? Iya. Iya, betul. Betul, Bu. Bukan dari segi tenaga, tapi segi pembiayaan.
Bukannya tenaga ya? Nggak ada Nah, sekarang. ini sistem pembayarannya, Mbak. Iya. Sistem pembayarannya yang diubah metodenya gitu. Jadi dia dari segi pembiayaannya. Tapi kalau dia merubah dari tenaganya, misalnya dirubah jadi yang kualifikasi S1 gitu, berarti dari tenaga kerjanya. Masalah ekonomi. Ini Bapak Ibu sudah, ini terakhir pembahasannya ini dari pembiayaan, benar yang C. Oke. Siap, Bu. Untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini, sampai nomor 25 dulu ya. Itu Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. 45. Besok hari, insya Allah hari apa ya? Masa. Kamis ya Mbak, aku ya. Dirimu apa hari Kamis kan? Iya, jadi hari Kamis minggu depan part 6. Sampai part 6 kalau yang PKN. Oke. Ya sudah Bapak Ibu, terima kasih. Dewi, saya kembalikan ya. Terima kasih Bu Dewi atas terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ya. Sama-sama. Alhamdulillah kita sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Salam sehat selalu. Semoga kita semuanya bisa sukses lulus di retaker nanti ya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.